Saya hari ini akan berbicara tentang menurut keinginannya. Ya, menurut keinginan Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya minta saudara perhatikan di Alkitab saudara. Kata demi kata kita perhatikan. Dan saya berharap, saya berdoa saudara bisa dapatkan sesuatu pada pagi hari ini. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan buat saudara. Ada di Alkitab saudara dan juga ada di depan saudara. Firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, saya akan mulai dengan statement hal ini. Kita ini akan sangat sulit mempercayai Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Ya. Saya rindu saudara renungkan hal ini. Kita sangat sulit mempercayai Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan dengan kasat mata kita. Saya akan memberi beberapa contoh kepada saudara supaya jadi sebuah perenungan. Saudaraku yang saya kasihi, pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati sebuah laut dan kemudian Alkitab mencatat mereka bisa menyeberangi laut itu ketika laut terbelah menjadi dua. Saudara lihat? Saudara yang saya kasihi, waktu mereka bisa melewati dan melihat mujizat Tuhan itu, saudaraku, setelah mereka bisa melewati masa sulit itu, orang Israel kemudian banyak yang kembali tidak percaya Tuhan. Padahal ada sebuah hal yang spektakuler terjadi di antara mereka, tapi kemudian masalahnya mereka tidak melihat Tuhan dan mereka kembali kepada kesalahan mereka yang semula. Mereka bersungut-sungut, mereka bahkan membuat patung, mereka sujud menyembahnya, mereka memarahi Musa dan lain sebagainya. Nah, saya tahu ada banyak kejadian dalam hidup kita, kita kemudian akan lebih mempercayai orang lain daripada mempercayai Tuhan yang berbicara atas hidup kita. Coba saudara mulai renungkan ini. Makanya saya rindu kita merenungkan ayat-ayat itu. Hidup menurut keinginan Tuhan. Nah, saya tahu saudara sedang mengumandangkan. Saya sangat terbangun dengan video dari awal gereja ini saya nonton. Ada beberapa hal yang kemudian saya dengar kembali. Ya jujur saudaraku, kami adalah bagian dari saudara. Dan saya yakin kita seirama, kita akan menuntaskan atau menyelesaikan amanat agung. Amin. Dari awal video kita selalu bunyinya amanat agung, saudaraku. Wow, luar biasa, saudaraku. Tapi semakin sering didengungkan, saya rindu seberapa besar peduli saudara tentang ini, saudaraku. Ya, bahkan saya mendengar pada bulan depan ibadah kita akan 2 kali di sini. Tapi seberapa besar peduli saudara tentang amanat agung ini, kemudian kita benar-benar mengaplikasikannya, menghidupinya sebagai sebuah gaya hidup, saudara. Harusnya itu jadi gaya hidup. Nah, ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, kalau saya bilang saudara, coba saudara, saya tahu ayat ini selalu bahkan di doa penutup biasanya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara meyakini bukan? Sudah akan jadi kepala bukan ekor? Amin. Tapi saudaraku perhatikan, setiap kali kita baca ini, dalam paradigma kebanyakan kita, selalu kita bicara tentang berkat ini, saudaraku. Berkat yang dalam
tanda kurung itu sesuatu yang lahiriah. Menjadi kepala berarti saudara akan jadi ketua kelas. Saudara kalau kaya sudah paling kaya. Saudara benar-benar jadi kepala di sana. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi karyawan biasa, apakah saudara bisa jadi kepala? Sebenarnya saya ingin menjelaskan kepada saudara, menjadi kepala sini lebih berarti pada saudara itu jadi pengaruh, saudaraku. Sekalipun seperti saudara adalah orang yang terkecil dalam komunitas saudara, tapi saudara punya pengaruh di sana. Amin. Saudara bisa jadi pengaruh, menjadi kepala di sana, dan bukan ekor. Mulai dari apa? Inspirasi hidup saudara. Perkataan saudara. Tindakan saudara. Saudara punya pengaruh di sana. Nah, bagaimana kita bisa menghidupi suatu kehidupan yang Tuhan ingini? Apalagi saudara ingin selalu dipertajam oleh Tuhan. Amin. Baik, kita mulai. Dari ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saya sengaja membuat deklarasi di depan. Kita ini sulit sekali mempercayai Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Saya mulai dari kata mendengarkan ini. Saudara yang saya kasih, sepanjang hari saudara lebih banyak mendengarkan siapa? Siapa yang saudara selalu dengarkan? Bahkan diskusi kami di jalan sebelum kami tiba di tempat ini, kami mendiskusikan tentang sebuah cara berpikir. Saudara tahu, bisa sepersekian detik niat kita yang benar bisa berubah jadi salah. Serius. Sepersekian detik. Waktu jam ini kita mendengarkan Tuhan berbicara, keluar dari lingkungan Citraland ini, cara berpikir saudara bisa berubah. Sekalipun saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini. Makanya ayat ini, saudaraku, kalau saudara ingin hidup menurut keinginan Tuhan, ayat ini bilang, saudara harus mendengarkan perintah Tuhan. Beritahu kiri kanan bilang, mendengarkan. Ya, saya sengaja selalu mendeklarasikan ini, supaya saudara ingat poin-poin saya. Mendengarkan. Lihat ini. Kita ini biasanya terlena. Lebih suka mendengarkan orang lain daripada mendengarkan Tuhan berbicara. Ibadah hari ini berapa jam sih? Setengah jam? 1 jam? Atau 2 jam? Khotbah setiap hari Minggu berapa jam sih? Coba saudaraku. Saya melatih setiap kali saya dengar khotbah sekarang, saya ingin buat catatan. Saya berlatih, saudaraku. Saya tahu itu sulit, tapi saya ingin saudara bisa belajar hal ini. Saya dapatkan apa dari seseorang yang khotbah hari ini? Saya usah mencatat sesuatu. Adakah hal yang saya dengar tentang Tuhan benar-benar melalui pesan pada hari ini? Kita lebih sering mendengarkan siapa, saudara? Niat kita beribadah bisa lulu dengan ajakan teman yang berulang-ulang. Tidak enak no, teman dekat. Tidak enak no, saya terpaksa. Bahkan saya beritahu ini, banyak orang kemudian kompromi dengan dosa karena mendengarkan bujukan orang. Saudara kalau mau hidup menurut keinginan Tuhan, saudara harus belajar selalu mendengarkan Tuhan berbicara. Katakan bersama saya, mendengarkan. Sekali lagi, mendengarkan. Dengarkan Tuhan berbicara kepadamu hari ini. Belajar saudaraku, dengarkan apa yang Tuhan mau. Apa perintah Tuhan hari ini. Beberapa bulan lalu saya sudah mendiskusikan kepada saudara.
Kalau saudara mencintai seseorang, saudara bahkan menyimpan perkataannya, pesannya dalam WA saudara. Kalau saudara mencintai Tuhan, seharusnya saudara suka atau sangat suka mendengarkan Dia berbicara atas hidupmu. Seberapa suka kita mendengarkan Tuhan berbicara? Ingat, saya bilang tadi, Tuhan tidak kelihatan soalnya. Jadi kebanyakan kita tidak suka dengar Tuhan memang. Tidak kelihatan. Kita lebih suka dengar orang yang banyak bujuk rayu ini, banyak konga ini, kita suka dengar dia lebih baik Tuhan karena dia kelihatan. Kayaknya betul dia bilang. Kayaknya betul. Padahal so tersesat. Kita tidak suka mendengar Tuhan berbicara. Kita lebih suka mendengar bujuk rayunya. Kita lebih suka mendengar pacar pebak gombal itu. Kita lebih suka mendengar rintihan orang lain. Saya tahu kita melayani banyak orang hari-hari ini. Ya, saya ingin membicarakan, tadi saya gelisah saudaraku. Saya mendengar kabar. Saya beri contoh pada saudara. Ya. Belum lama ini kemudian ada orang bunuh diri, pasangan bersama, saling pelukan, kemudian bunuh diri. Saya mau beritahu, itu dia dengar siapa itu sampai begitu, saudaraku. Coba, saudara. Bahkan puluhan orang, kejahatan semakin meningkat. Serius, di mana-mana, saudaraku, di lingkungan kita, di kampus, di sekolah, di mana saja. Tapi saya, saudaraku, setiap kali dengar pesan itu atau berita itu, saya sebenarnya ada kegelisahan. Saya ingin, saudaraku, kalau saudara mendengarkan umpama saya cerita ini, apa di beban saudara mendengarkan ini? Iya, kasihan. Kasihan di sana. Kasihan dia. Kenapa dia bunuh diri? Tidak ada kegelisahan di dalam hatimu berpikir, seharusnya saya buat apa untuk menolong orang ini? Generasi ini semakin rusak, apa peduli saya? Karena kalau tidak, saudaraku, coba saudara pikir, apa gunanya juga kita dengar itu? Tidak ada sesuatu hal, apakah kau mendengar Tuhan berbicara atas hidupmu di sana atau tidak? Coba saudara renungkan itu. Apa dalam hatimu? Kita lebih suka mendengar sesuatu, saudaraku. Ya. Saya beberapa hari lalu dikirimin saya sesuatu. Ya, belum lama ini Morowali ulang tahun. Ada artis beberapa ke sana. Sudah tahu bahwa kampung saya itu, Ensa itu, ke Kolonodale kurang lebih mungkin hampir 1,5 atau 2 jam lah. Ya, bisa kurang lebih seperti itu. Dengan macetnya bisa lebih sangat mungkin. Hanya untuk nonton itu, dengarkan orang menyanyi itu, orang bisa bayar harga sebegitu luar biasa. Saya tahu itu sesuatu hal yang wajar. Tapi kita kan mendengarkan orang nyanyi konser saja kan? Mendengarkan Tuhan, bagaimana hausnya kita? Ayo. Seberapa peduli kita tentang suara Tuhan dalam hidup saudara? Ya, saya beri contoh. Tadi, saudaraku, waktu saya duduk dalam ruangan ini, saya sudah diberi kesan dari bahwa ada kesan yang saya rasakan tentang yang saya bicarakan tadi. Tapi mungkin orang itu malu atau tapi saya merasakan itu. Saya belajar taat mendengarkan itu, kemudian saya bicarakan. Saya belajar saja itu, saudaraku. Peduli mendengarkan dia, kemudian saya belajar menuruti apa yang saya dengar itu, saudara. Yang saya rasakan itu. Kalau orang lain yang suruh kita, bukan main. Cepat sekali. Kita dengarkan sekali, saudara. Nah, hal ini, supaya kita hidup menurut keinginannya, dengarkan Tuhan. Amin? Amin? Ya, cara lain yang saya mau beritahu, dengarkan firman, saudaraku. Dengarkan dia berbicara atas hidupmu. Kalau saudara hari ini ibadah, dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicara atas hidupmu hari ini. Lanjut, saudaraku. Yang berikutnya, saudara.
yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sudah tahu ada banyak orang kemudian tidak jadi tajam, karena hanya mendengar tapi tidak melakukan. Saya tahu saudaraku, saudara selalu mendengarkan ini saudaraku. Kalau saudara ke gereja umpama Protestan, setiap kali khotbah ada kata yang akan saudara dengar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengar itu sesuatu hal yang sangat baik. Sangat baik. Tapi ada tindakan supaya sudah tajam. Belajar, lakukan dengan setia. Sudah tahu, kerinduan saya ingin menjangkau orang, bawa kepada Kristus. Saya berani bilang, saudaraku, sejak 97 saya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Ya, saya sudah pernah deklarasikan pada saudara, tapi hanya mengingatkan ulang. 1997 saya ini pernah dijemput di Antar Pabuana, saya masih tinggal di Garuda, saudara. Awal yang jemput saya ingat sekali namanya Kak Robi. Ada rumah makan di pertokoan, rumah makan Glory, saudaraku. Dia yang jemput pertama kali saya ibadah. Dan saya mulai cari Tuhan masa itu, 1997. Sebagian saudara belum lahir. Kemudian kesan itu kemudian saya tahu bahwa perlu kita menjangkau orang bagi Kristus. Amin. Amin. Saudaraku, sejak saya tahu hal itu, saya melakukannya sejak saat itu, saudaraku. Saya berani bilang sampai hari ini, saya belajar lakukan itu dengan setia. Saya tahu masih kurang, tapi saya latih, saya lakukan sampai hari ini. Ada orang hanya musim. Karena lagi pelayanan, lagi pengurus, lagi ketua youth, lagi pengurus youth, rajin sekali melakukan sesuatu dengan setia. Doa, rajin sekali berdoa. Kenapa? Pelayanan. Siapa yang begitu, saudara? Siapa yang pelayanan, siapa yang datang doa karena sebuah pelayanan saja? Siapa, saudara? Saya latih, saudara, saya latih. Bahkan di gereja kami yang lama, sudah tahu, kami puasa setiap Sabtu. Sudah tahu, Jam Muhammad Hatta, setiap Sabtu saya pasti ikut doa. Kecuali saya sakit atau keluar kota. Bertahun-tahun, bahkan hampir 10 tahun, saya selalu datang doa. Bukan karena saya pelayanan. Saya belajar melakukan sesuatu dengan setia. Serius, saya lakukan. Saya lakukan dengan setia. Saya dengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Saya latih. Lakukan dengan setia. Beritahu kiri kananmu, lakukan dengan setia. Yang karena ada sesuatu ya. Saya sengaja melupakan janji tadi di atas, saudaraku. Coba saudara, lupakan dulu janji di atas. Karena banyak orang melakukan sesuatu, Tuhan berjanji, kau itu, kalau kau tidak dengarkan, kalau kau setia, pasti kau dikutuk. Kan ayat-ayat sebelumnya itu kutuk. Kau mau diberkati? Amin. Lakukan dengan setia. Saya sengaja tidak memberitahu itu pada saudara. Karena saya ingin membawa saudara pada perjanjian baru, setelah Yesus mati buat kita, semua berkat yang terbaik itu bersama kita. Sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Berarti kalau saya bilang saudara harus mendengarkan dia berbicara, melakukan sesuatu dengan setia, bukan karena berkat yang dia siapkan, tapi karena bukti cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Serius, perjanjian baru mengajar kita itu. Kalau kamu tidak meninggalkan, kalau kamu tidak menyalibkan, kalau kamu tidak pikul salib, sangkal diri, kamu tidak layak mengikut aku. Jadi saya tidak berbicara tentang,
Wah, kok kan diberkati kalau ikut Tuhan. Saya beritahu pada saudara. Mempercayai dia itu artinya saudara sudah menempatkan diri hidup dalam berkat Tuhan. Yesus mati buat saudara dan saya. Itulah berkat yang terbesar dan tidak ada tandingannya di muka bumi. Pemberian darahnya sendiri buat saya dan saudara. Amin. Amin. Coba saudara-saudara yang saya. Karena kalau hanya itu tolok ukurannya. Tadi sudah dengarkan khotbah di awal. Banyak ateis, banyak orang tidak mengenal Tuhan. Lebih sukses daripada orang percaya. Kenapa? Karena cara berpikir sukses selalu berpikir apa? Banyak uang. Padahal ukurannya berbeda dengan kekristenan. Karena banyak orang banyak uang tidak bahagia. Serius. Banyak orang juga terkenal bisa bunuh diri. Apa ukurannya buat saudara? Dengarkan Tuhan berbicara. Lakukan itu dengan setia. Lanjut saudaraku yang saya kasih. Ayat berikutnya sudah perhatikan. Ayat yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus. Dulu saya pernah berbicara tentang bagaimana sih cara melihat orang itu setia. Ya. Mau orang yang setia? Mau dapat pasangan yang setia? Amin. Mau dapat pasangan yang pacar pria wanita yang setia? Mau dapat suami istri yang setia? Amin. Mau dapat karyawan yang setia, bagaimana caranya tahu? Mendapatkan orang-orang tersebut? Salah satu ini. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau berjalan saja sedikit lihat orang lain, dia lihat sana kanteng. Sudah kau tahu itu tanda-tandanya. Banyak bohongnya itu, saudaraku. Serius. Kadang orang tanya, Kak, bagaimana lihat orang setia? Lihat kalau dia berjanji, dia belajar tepati. Kalau sering masih berteman, dia selalu batalkan, dia selalu. Sudah kau tahu itu. Banyak ulenya dia. Serius. Orang umpama di gereja, bagaimana lihat orang setia? Lihat saja. Dia kalau janji, dia belajar tepati. Serius. Oh, setia anaknya. Mungkin dia banyak kurangnya, tapi dia belajar. Kok dia selalu tepati ya? Orangnya konsisten. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia fokus tentang apa yang Tuhan percayakan atas dia. Dia pasti serius. Amin. Lihat dia kerja. 3 bulan ini dia kerja sini. Gajinya kecil sana. Pindah dia. Kau latih. Saya yakin. Dalam setahun orang bisa pindah-pindah kerja. Saudara bisa merenungkan. Kenapa dia pindah? Kau sudah temukan kalau hanya gaji kan hal yang lain. Sudah boleh pikir-pikir memang. Itu tanda sebuah konsisten yang sudah bisa pelajari. Kalau bilang, saya ketemu kau karena saya suka kau karena kau cantik. Pas dia suka, pas dia lihat kau baku jadi, besok dia lihat banyak lebih cantik. Serius, belajar. Ayat ini bilang begini. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setia sudah sangat baik, saudara. Tapi yang berikut adalah Tuhan mau kita fokus. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ayat ini dihubungkan dengan apa, saudaraku? Dihubungkan dengan penyembahan berhala. Saudara tahu yang saya kasihi? Saudara ingat doa Bapa kami? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pernahkah saudara merenungkan, kenapa sih secukupnya? Kenapa, saudaraku? Saudara berdoa, melimpah-limpah, melimpah-limpah. Dengarkan saya. Doa ini adalah doa yang diajarkan Yesus, saudaraku. Serius, ini diajar Yesus. Makanan kami yang secukupnya.
Salah satu perenungannya adalah, sudah tahu, seseorang yang selalu berlebihan biasanya mudah sekali lupa Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan lupa Tuhan. Saya bilang kaitannya sini pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara yang saya kasihi, ingat ini, lihat ini. Kita akan selalu dialihkan perhatian kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Saya sebut dengan penyembahan berhala. Nah, berhala hari ini banyak sekali, saudaraku. Bisa jadi hobi kita melebihi Tuhan. Bisa jadi pasangan kita. Bisa jadi anak-anak kita. Bisa jadi mobilmu. Bisa jadi pelayananmu. Bisa saja bentuknya apapun. Saudaraku. Dan kita kemudian mengilahkan itu. Saya tidak bilang saudara harus memusuhi istri anakmu. Bukan, saudaraku. Tapi saya mau pastikan. Tidak boleh ada pribadi yang lebih kau sayangi melebihi Tuhan di atas segalanya. Amin? Amin? Serius. Terus mengasihi keluarga. Serius. Karena engkau mengasihi Tuhan adalah sebuah kewajiban kau mengasihi keluargamu. Beda ya, saudaraku? Serius, ada orang lebih sayang anaknya daripada Tuhan. Rela berikan sesuatu yang sangat bernilai untuk anak-anaknya. Pekerjaan Tuhan pelit. Kan harus melayani keluarga. Iya, betul. Betul juga itu, saudaraku. Tapi kalau sampai hidup kita tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bayangkan, saudaraku. Akhirnya waktu anak-anaknya jauh dari Tuhan. Serius, di pelayanan kan biasa kita dapat itu. Dan sudah juga mungkin pernah mendengarnya. Kalau anak-anak pintar, anak-anak rajin, pokoknya sekolahkan dia yang terbaik. Mau les, kasih les. Semua kasih. Ibadah sudah nak, kejar cita-citamu. Tapi kalau ada anak nakal, ditelepon lagi kita kakak rohani. Uruskan juga dia. Perhatikan, tolong lihat-lihatkan. Untuk hal-hal itu kita disuruh urus orang, saudara. Serius, saudaraku. Oh, saya juga punya pengalaman hal itu, saudara. Lihat-lihatkan juga dorangnya. Bilang-bilang kan, kunjungi akan. Jemput juga dorang. Padahal mungkin ada motornya. Tidak pernah juga dia cari Tuhan kok. Mau jemput bagaimana? Dia punya kaki sendiri sebenarnya, saudara. Untuk hal-hal itu, kita selalu seperti itu, saudara. Untuk hal-hal yang sementara, kita suruh orang kejar. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya secara rohani, kita abaikan. Ya, saya pernah pelayanan satu sekolah, saya tidak ingin menyebutnya kemudian. Saya ingat satu saat sekolah itu tidak mengadakan ibadah sekolah lagi Jumat, saudara. Saya sedih sekali sampai saya datang tanya guru di sekolah itu. Bu, kenapa? 2 guru agama saya tanya, kenapa tidak ada ibadah Jumat? Saya mendengar ada orang tua protes. Sudah Jo, kalau Senin sampai ini orang sekolah, masa Jumat lagi mau ibadah lambat pulang? Saya pikir-pikir, sedih sekali hatiku. Kalau les, kalau orang apa, anak-anakmu bahkan kau antar. Mau ibadah siang kau pikir terlambat orang pulang. Saya pikir saya gelisah sekali, sedih hati saya. Saya bilang, wow, bisa begini hatinya orang. Kenapa hanya untuk Tuhan kita hitung-hitungan itu? Padahal hanya ibadah jam saja, saudara. Itu saya baru bicara tentang ibadah, belum hal-hal lain, saudaraku. Kita bisa digiring, serius. Generasi bisa digiring. Orang-orang tua bisa digiring. Orang-orang muda bisa digiring kepada penyembahan yang bukan Tuhan, saudara. Menyimpang sudah. Banyak orang setelah punya A, B, C, lupa Tuhan. Banyak orang mencintai Tuhan semasa masih bujangan. Pas menikah, so sibuk, so tiada waktu pelayanan. Saya biasa gelisah mendengar hal itu.
Apa betul memang tidak bisa, saudaraku? Banyak orang sakit pun berjuang untuk melayani Tuhan. Kenapa kita masih sehat? So tidak mau. Banyak orang waktu masih semester 1, 2 rajin sekali pelayanan. Semester 3, semester 4 so punya pacar. So mulai hilang dari gereja. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Kenapa waktu awal-awal kau bertobat, kau setia melayani Tuhan? Setelah semua so mengerti, so bisa song leader, so bisa main musik. Kenapa makin susah tidak punya waktu melayani, saudaraku? Suatu saat kita tidak punya kesempatan, saudaraku. Amin. Hidup ini kesempatan. Ikuti apa yang Tuhan ingini. Bagaimana caranya? Dengarkan dia berbicara. Amin. Kedua, lakukan dengan setia. Ada ayat yang kita lewati tadi. Berpegang teguh. Pegang apa yang kau percaya itu. Yang terakhir, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak boleh ada penyembahan yang lain selain daripada Yesus, Tuhan di atas segalanya. Amin. Lagu kita bilang tadi, to worship you I live. Saya hidup untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang main musik ke depan.